Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Islamia, NIM 2025111069, kelas C, Program Studi Farmasi, Universitas 19 November Kolaka, mahasiswa semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai obat valsartan. Baik, langsung saja. Topik bahasan ada 6. Yang pertama, definisi valsartan. Yang kedua, indikasi dan efek samping. Yang ketiga, gejala obat valsartan. Yang keempat, mekanisme terjadinya hipertensi. Yang kelima, fungsi obat valsartan. Yang keenam, mekanisme kerja obat valsartan. Apa sih obat valsartan itu? Valsartan adalah obat untuk mengatasi hipertensi dan gagal jantung. Valsartan termasuk golongan angiotensin reseptor blocker yang bekerja dengan menghambat reseptor angiotensin 2 tipe 1, sehingga menyebabkan vasodilatasi arteri, kemudian terjadilah penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Valsartan bertindak selektif terhadap subtipe reseptor angiotensin 1, menghambat reseptor vasokonstriktor dan tekanan yang distimulasi oleh angiotensin 2. Obat juga memblok promosi retensi natrium karena angiotensin 2 dan stimulasi sekresi aldosteron. Indikasi dan efek samping. Indikasi penggunaan valsartan adalah untuk terapi hipertensi, gagal jantung, dan pasca infark miokard. Salah satunya yaitu hipertensi dapat digunakan tunggal maupun dikombinasi dengan obat antihipertensi lain. Gagal jantung pada pasien yang tidak dapat mentoleransi obat penghambat ACE, penghambat enzim pengubah angiotensin. Efek samping yang bisa timbul setelah mengonsumsi valsartan: pusing, sakit kepala, mual, muntah, diare, otot atau sendi terasa sakit, dan tekanan darah rendah. Hipertensi dapat terjadi pada pasien dengan kadar renin yang tinggi seperti hipovolemia, gagal jantung, hipertensi renovaskular, dan cirrhosis hepatis. Efek samping lainnya: pusing, sakit kepala, diare, penurunan Hb, ruam, dan abnormal teste sensation metal teste. Gejala hipertensi: sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, dan mudah lelah. Mekanisme terjadinya hipertensi. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin converting enzyme atau ACE. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensin inogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon, renin diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik ADH dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus, kelenjar pituitari, dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh antidiuresis, sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolitasnya untuk mengencerkannya. Volume cairan ekstraseluler akan ditinggalkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua adalah
menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peran penting pada ginjal untuk mengatur volume cairan ekstraseluler. Aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl atau garam dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Fungsi obat valsartan. Valsartan berfungsi untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi dan gagal jantung. Valsartan juga digunakan untuk meningkatkan kesempatan hidup lebih panjang bagi pengidap serangan jantung, menurunkan tekanan darah, dan dapat membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan gangguan ginjal. Mekanisme kerja obat valsartan. Pada gambar ini, obat valsartan berwarna kuning. Ketika valsartan menduduki reseptor protein G di daerah ekstravaskular atau ekstraseluler, valsartan akan memberikan signaling pada protein G. Hal ini adalah GI protein. GI protein tadinya dari primer akan membentuk dimer setelah ada signaling dari valsartan. Kemudian adanya aktivasi dari signaling valsartan. Valsartan mengubah konfirmasi dari GDP ke GTP. Dari GDP ke GTP, ini akan masuk melalui jalur adenilat siklase. Jalur adenilat siklase terdapat GS dan GI. Jadi, GS artinya stimulasi atau meningkat, sedangkan GI artinya menghambat inhibitor. Selanjutnya, G-alfa akan masuk ke adenilat siklase dengan bantuan fosfolirase atau dengan bantuan adenosin trifosfat. Energi ATP akan mengubah ALP adenosin monofosfat. ALP adenosin monofosfat akan mengaktifasi protein kinase A. Protein kinase A akan mengaktifkan lagi melalui kalmodulin dan kalsium. Kemudian protein kinase A akan mengambil atau mengeluarkan kalmodulin dan kalsium untuk mengaktifasi respons seluler. Itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai valsartan, yaitu obat yang bekerja pada reseptor angiotensin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.